Karanghawu adalah pantai yang terletak di bagian paling selatan Kabupaten Sukabumi dengan jarak yang tidak jauh dari Pantai Cibangban, Pantai Cimaja, dan Pantai Citepus. Karanghawu juga memiliki ciri khas tersendiri dari pantai-pantai lain, yaitu tebing yang menjorok merupakan bagian dari pantai itu. Pantai yang terletak satu garis dengan pantai Pelabuhan Ratu itu, di mana nuansanya bagaikan pantai Kuta Bali dengan suasana lebih sepi dan damai. Karang ini juga tidak lepas dari cerita rakyat yang melegenda, yaitu Nyai Roro Kidul. Dan benarkah ada jejak perjanjian gaib antara Presiden Soekarno dengan Ratu Laut Kidul yang kemudian sepakat memilih kamar 308 di Hotel Samudra Beach sebagai peraduan mistik? Dan mengapa ada pantangan memakai baju berwarna hijau ketika berada di pantai selatan? Masyarakat setempat menamai Hawu untuk pantai ini lantaran memiliki tebing karang yang berlubang, di mana tebing tersebut memiliki posisi yang menjorok ke laut, membuat tebing tampak seperti tungku yang dalam bahasa Sunda disebut hawu. Di pantai Karanghawu terdapat makam-makam petilasan orang yang dahulu pernah diutus oleh para wali. Beberapa di antaranya adalah makam Eyang Sanca Manggala, Eyang Jala Mata Makuta, dan Eyang Syekh Husni Ali yang sengaja diutus menyebarkan agama Islam. Sehingga tidak mengherankan kompleks makam tersebut banyak dikunjungi orang-orang, baik warga lokal maupun dari luar. Kedatangan mereka yakni untuk berziarah dan ingin mendapat berkah. Tidak hanya itu, Pantai Karanghawu terdapat 7 sumur yang juga dipercaya sebagian masyarakat memiliki khasiat tersendiri saat menggunakan air di dalamnya. Menurut kepercayaan beberapa masyarakat, meminum air di 7 sumur tersebut akan mendapat berkah dan dapat mengobati berbagai macam penyakit. Selain makam petilasan dan 7 pancuran, Karanghawu juga punya tempat yang paling populer lantaran dipakai sebagian orang untuk bersemedi, yaitu Karang Kursi. Karang Kursi merupakan sebuah batu karang yang menyerupai kursi dan berada di atas bukit yang berdekatan dengan makam-makam petilasan. Menurut beberapa kepercayaan masyarakat sekitar, keberadaan Karang Kursi itu diyakini sebagai tempat singgasana Nyi Roro Kidul. Dan menurut cerita turun-temurun, ternyata tempat itu pernah dipakai pertemuan antara Nyai Roro Kidul dengan Presiden Soekarno. Di tempat itulah Nyi Roro Kidul dan Bung Karno membahas berbagai hal yang hingga saat ini masih menjadi misteri. Dan menurut cerita yang berkembang, presiden pertama ini menjadikan Karang Kursi sebagai tempat bersemedi untuk bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Konon, wisatawan yang datang pernah dihebohkan dengan melihat penampakan Nyai Roro Kidul lengkap dengan pakaian bak putri istana kerajaan. Dan kabarnya, sang ratu tengah duduk di Karang Kursi tersebut. Ada mitos yang diyakini masyarakat bahwa pengunjung dilarang menggunakan baju berwarna hijau di pantai tersebut. Mitos ini terkait dengan cerita yang berkembang mengenai Nyai Roro Kidul sebagai penguasa pantai selatan yang senang dengan warna hijau. Jadi saat ada orang yang memakai baju berwarna hijau, Nyai Roro Kidul akan membawanya dan menjadikan orang tersebut sebagai pasukannya. Tapi hilangnya seseorang di pantai selatan sering dijadikan bukti dengan kebenaran cerita tersebut. Dan ada kejelasan yang mungkin lebih rasional tentang hubungan baju berwarna hijau dengan hilangnya seseorang di pantai selatan.
Kejelasannya bahwa pengguna baju berwarna hijau dapat mempersulit proses penemuan korban yang terseret arus bahkan hingga tenggelam, gengs. Karena baju hijau senada dengan warna air laut. Namun jika memakai baju mencolok seperti merah muda dan biru, justru akan mempermudah penyelamatan. Jadi ini masuk akal juga sih, tapi orang zaman dulu itu suka dikait-kaitkan dengan hal mistis gitu, gengs. Jadi jangan salahkan dia lah gitu. Salah satu yang menjadi daya tarik destinasi ini adalah keberadaan kamar khusus yang dipersembahkan untuk Ratu Pantai Selatan Nyi Roro Kidul. Kamar tersebut berada di dalam bangunan Hotel Grand Samudra Beach, tepatnya di kamar 308 yang menyimpan misteri. Kamar 308 menjadi sebuah ruang khusus yang hanya boleh dikunjungi oleh orang-orang tertentu, gengs. Konon, ruangan ini menjadi tempat yang memungkinkan seseorang bisa bertemu dengan Nyi Roro Kidul. Kamar itu sekilas tidak berbeda dengan kamar lainnya. Bedanya, ruangan tersebut didominasi oleh warna hijau pada dinding, karpet, lantai hingga gorden yang memberikan kesan mistis. Pasalnya, warna hijau diyakini adalah warna kesukaan Nyi Roro Kidul. Selain itu, suasana kamar juga kian terkesan mistis dengan 8 lukisan potret wanita cantik yang diyakini sebagai gambaran ratu penguasa pantai selatan. Salah satu lukisan diantaranya adalah hasil karya Basuki Abdullah. Kamar 308 juga kabarnya sering dijadikan tempat istirahat sang ratu. Namun, kamar itu justru selalu laris dipesan oleh sejumlah pelancong yang sengaja memesan untuk kebutuhan meminta ilmu atau bersemedi. Salah satunya adalah praktisi supranatural Ki Geni Seketi yang hampir setiap bulan berkunjung ke kamar tersebut. Kepada Urbanasia, Ki Geni mengungkapkan jika kedatangannya ke kamar 308 salah satunya adalah untuk meditasi dan ritual. Menurut kesaksian Ki Geni, di luar kesan horor, kamar ini justru memiliki aura positif yang bisa menenangkan pikiran. Ki Geni menjelaskan setiap memasuki kamar 308, ia justru merasa seperti ada sambutan hangat dari sosok penunggu yang berada di ruangan itu. Bahkan saat melakukan meditasi, ia juga kerap diperlihatkan oleh cahaya putih yang selalu datang menghampirinya. Menurut Ki Geni, banyak juga nih tamu yang sengaja datang ke kamar 308 untuk menyampaikan hajat dalam hidupnya, seperti meminta jodoh dan rezeki. Sebagian dari mereka juga terkadang meninggalkan barang-barang berharga di ruangan itu sebagai tanda persembahan dan tanda terima kasih kepada sang ratu. Ternyata banyak rahasia di balik pantai Karanghau ini. Entah gimana, aku pribadi yang lihat pantai ini kayak gimana ya? Kayak ada semacam tegang gitu, punya aurat berbeda lah dari pantai-pantai yang lain. Dan emang takut juga sih. Aku juga nggak berani berenang di situ. Buat kalian yang suka mantai-mantai, jangan dulu deh ya, karena di musim penghujan ini air laut pasang juga kan. Ya jadi gak asik juga kan. Oke gengs, itu tadi misteri yang ada di pantai Karanghau. Kurang lebih mohon maaf. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Oke, sekian dulu videoku. Buat kalian yang suka, tolong like, share juga ke sosial media kalian, dan jangan lupa untuk di subscribe. Tekan tombol loncengnya supaya kalian bisa berlangganan di videoku. See you in the next video. Bye.